Jadi channel YouTube ini adalah suatu eksperimen yang sudah berjalan selama 4 tahun. Apakah benar nih bukan siapa-siapa, shotnya gitu-gitu aja, kontennya gado-gado, nggak pernah collab, nggak pernah giveaway, bikin 100 video dalam 200 hari, apakah beneran bisa menjadikan kreator ini sebagai profesinya dia? Hasil akhirnya, bisa. Kenapa? Karena channel ini sudah bisa mendapatkan 3 digit setiap bulannya dari berbagai sumber pendapatannya sebagai YouTuber ataupun kreator. Dan hari ini gue bakal bagikan semua metodologi yang gue pakai untuk membangun channel YouTube gue ini. Tinggal kalian amati, tiru, modifikasi aja sesuai dengan konteks kalian masing-masing. Dan gue yakin kalian bisa pakai untuk mengamplifikasikan karir kalian di YouTube ini. Total frameworknya itu ada 4, dan 4 framework ini gue klaim bisa makin ekstrim lagi, makin eksponensial lagi kalau misalkan kalian memakai satu tools ini yang kalian pun juga harusnya sudah aware. Nonton sampai habis kalau misalkan kalian kagak mau ketinggalan. Dan framework ini nggak terbatas buat YouTube doang, bisa untuk platform seperti IG dan TikTok. Cocok banget untuk pemula, terutama untuk yang pengen tuh 100.000 subscribers ataupun followers. Sebelum gue memulai video ini, gue mau kasih tau bahwa video ini dipersembahkan oleh Canva. Gue bakal share kenapa Canva itu penting banget untuk membantu karir lu di industri kreatif ini. So, baik lagi kalau misalnya gue harus riset, gue punya subscribers, gue punya karir di industri kreatif ini dari nol lagi, gue pasti menghadapi masalah yang sama seperti kalian. Dimana selalu bingung kayak gue harus mulai dari mana, kayak banyak banget konten-konten viral yang harusnya bisa diikutin. Terus belum gue harus nunggu mood untuk melakukan suatu aksi, kayaknya mulainya kayak bener-bener terkesan kayak nggak nyaman sekali. Apalagi kalau misalnya ngeliat viewsnya cuma 7 doang yang nonton kalian. Nah, kalau ditanya mulai dari mana, menurut gue mulainya harus yang namanya value, nilai tambah guys. Karena menurut gue ini ada baseline fundamental, tanpa ada value nilai tambah, menurut gue kagak ada gunanya kalian konsumsi video ini. Kita bener harus plek tahu bahwa semua manusia punya value. Lu pada harus cari tahu value apa yang kalian bisa memperlihatkan di dunia maya ini. Percaya sama gue, tanpa ada value, framework gue juga kagak ada fungsinya. Kalian harus tahu dulu value-nya kalian. Buat kalian yang masih agak skeptis, mungkin gue share dulu beberapa testimoni gue dari ruang kreatif yang sudah memakai framework gue dan sudah menghasilkan. Kalian tinggal pause aja kalau misalkan itu emang diperlukan. So, setelah value, hal pertama berikutnya di framework pertama adalah niche dan ideation. Jadi begitu kalian sudah tahu value kalian, nilai tambahnya kalian, itu kan baru level 1 ya. Dimana gue ada pertanyaan juga buat kalian, coba bisa jawab sendiri. Level 1-nya kalian adalah, siapa sih gue dan apa yang gue mau? Coba tanya itu ke diri kalian. Nah, di level 2-nya kalian adalah, siapa target audiens kalian dan apa yang mereka mau? Nah, itu kan ada Venn diagram 1, ada Venn diagram 2 ya. Nah, digabungin lah tengah. Ada dong overlappingnya dong terhadap apa yang kalian mau sama yang audiens kalian mau. Nah, habis itu cari titiknya di tengah tuh, irisannya. Kira-kira nilai tambah apa, value apa yang bisa gue berikan ke mereka. Nah, begitu kalian udah tahu nilai tambahnya, itu sangat mudah banget guys. Berarti kalian udah tahu kata-kata kuncinya kalian untuk kalian tuh bikin ide konten seperti apa. Nah, pada umumnya orang-orang kalau bikin ide konten di zaman sekarang, di zaman now, di zaman serba AI, pasti memakai ChatGPT. Tapi kalian tahu gak, sekarang itu ada yang namanya Canva Docs. Sabar, gue tahu pasti kalian berasa bahwa Canva mah buat desain doang bro, mana bisa buat kayak ChatGPT. Pas pertama kali gue tahu ini semua, otak gue juga meledak. Karena ternyata Canva tuh fitur-fiturnya udah bener jauh lebih ekstrim dibandingkan pas gue pertama kali kenal Canva di tahun 2021. Dan semua fitur AI ini built-in, dan ini yang dibikin gue jadi pengen coba. Soalnya jadi nggak perlu pindah-pindah tab bolak-balik lagi. Fitur ini bikin kalian bikin dokumen pintar yang gak cuma teks doang, tapi juga bisa masukin gambar, video, atau elemen multimedia lainnya dalam suatu tempat. Contohnya, dia bisa brainstorm ide konten YouTube sekaligus bikin script dalam satu workspace tanpa ribet. Lu bayangin sebegitu mudahnya. Masuk ke framework kedua, dimana kalau misalnya ngomongin pemula pada umumnya pasti kagak punya namanya sistem. Dimana kita tahu kalau misalkan kerja tanpa sistem, akhirnya nunggu mut-mutan. Itu kenapa juga gue selalu bilangin lo harus bikin 100 video. Tanpa bikin 100 video bakal susah untuk lo bisa eksponensial di industri kreatif ini. Dan kenapa 100 video bukan 100.000 subscribers atau apapun itu goalnya? Karena output ada sesuatu yang bisa kita pegang. Outcome sebagai hasil, yang kita ngomongin contohnya subscribers lah, views lah, itu kan nggak bisa kita pegang kan. Yang bisa kita kontrol apa sih? Outputnya, videonya. Nah, di sini hubungannya sama sistem adalah begitu kalian sudah tahu goalnya kalian itu ada 100 video, kalian harus bikin suatu sistem untuk menuju 100 video tersebut. Dimana gue sangat menganjurkan kalian tuh harus punya jam kerja juga. Tanpa ada jam kerja bakal sangat susah untuk kalian itu mulai kalian punya karir di industri kreatif ini. Karena kalian bakal selalu nunggu mood.
Nah, gimana cara kita bisa bikin sistem kerja yang rapi? Gue perkenalkan dengan yang namanya fitur whiteboards dari Canva. Ini seperti papan tulis digital yang nggak terbatas. Lu bisa pakai ini buat main mapping ide, planning konten, sampai brainstorming sama tim lu. Whiteboards ini real time, jadi kalau lu punya tim, mereka bisa langsung kerja bareng di satu tempat yang sama. Di Canva pun ada tombol Magic Sort. Fitur ini bisa auto categorize dan sorting ide-ide dari sticky notes hasil dari brainstorm itu tadi. Terus ada yang namanya Magic Switch, di mana hasil whiteboards ini bisa langsung ditransform jadi dokumen lain. Entah itu docs, rangkuman, atau presentasi, dan lain-lain. Contohnya yang ini, kemarin gue habis brainstorm untuk ngerjain skrip gue. Kaget, yang biasanya gue bikin rangkuman lama banget, ini langsung jadi. Semua hal ini bisa jadi pembeda dari whiteboards Canva sama banyak whiteboards lainnya yang gratisan di luar sana. Dengan ada sistem seperti ini, akhirnya kita kagak perlu lagi nunggu mood. Framework berikutnya adalah kalian itu harus berani untuk delegasi. Begitu kalian sudah mempunyai suatu perkembangan, untuk kalian bisa lebih scale, bisa lebih besar lagi, jelasnya kalian butuh tim dong ya. Di sini mungkin ada yang bingung kayak bukannya kalau misalnya jadi YouTuber, Instagramer, atau TikTokers itu semua sendiri ya. Jelasnya bisa sendiri, tapi bakal bikin kalian itu bisa jadi burnout. Dan pas kalian hiring tim, menurut gue salah satu yang paling mudah adalah handle semua administrasi. Contohnya apa sih? Contoh bikin red card. Kan kalian pengen monetisasi ini semua dong. Kalian pengen cuannya dong untuk menjadikan ini karir. Kagak ada yang salah. Dan saat kalian bikin red card, kan itu bisa pakai nama Canva Presentation untuk terlihat lebih profesional lagi. Fitur ini nggak cuma bikin slide lu kelihatan keren, tapi lu juga bisa punya animasi pintar yang bikin presentasi lu tuh lebih engaging. Ini penting banget kalau misalnya lu pengen delegasi tanpa harus stres. Kalian kalau misalnya seumuran sama gue tau lah ya, 10-15 tahun lalu kalau misalkan belum ada Canva ini, apa rasanya kalian delegasi ke orang terus kalian lihat loh kok gini doang ya. Tapi dengan Canva, semua fitur-fiturnya udah embedded di Canva Presentation ini. Pas kalian itu udah bisa mulai monetisasi, contoh kalian mau memperluas kalian punya revenue stream, sumber pendapatan dari dunia kreator itu, salah satunya adalah jualan digital product kan ya. Dimana digital product salah satunya adalah e-course atau pre-recorded gitu. Di Canva itu tuh udah ada yang namanya record presentation. Ini menurut gue game changer banget. Bayangin dulu butuh ke aplikasi sebelah, terus screen share, terus record. Sekarang semuanya tinggal pencet aja pakai Canva guys. Terakhir yang paling susah, jelasnya kalian tuh bener udah akhirnya scale up. Kalian itu udah bukan cuma solopreneur, kalian buka lapangan pekerjaannya kalian, jatuhnya lebih kayak UMKM gitu, atau bahasanya gue adalah kreator mikro, kecil, dan menengah. Saat kalian di scale up itu, kalian udah harus tahu bahwa oh ternyata si dia itu harus kerjain semuanya itu yang ngomongin graphic design gitu kan ya, dimana di Canva kan udah banyak template-templatenya. Oh dia memakai Canva itu harus ngerjain brand kitnya, warnanya apa sih, first colornya apa, secondary colornya apa, warna sekundernya apa. Nah itu semua udah bisa langsung dengan Canva. Dan specifically ada yang namanya Canva MSME Tools. Fitur ini dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis kecil sampai menengah, termasuk bikin konten media sosial, kit brand, sampai materi marketing yang udah ada template-nya. Jadi lu bayangin template sebegitu banyak nih guys ya, lu tinggal pilih aja. Terus habis itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Semakin kalian besar, followers, subscribersnya akan ada kemungkinan kalian itu perbesar timnya kalian. Dan itu dibutuhkan yang namanya brand guideline, yang kayak gue bilang tadi kan ya. Di sini ada brand kit, jadi setiap kali kalian onboarding tim yang baru itu bisa tinggal lihat, oh brand guideline-nya si Agus Seholem tuh ini ya. Dan akhirnya ini semua bikin kalian punya design language lebih konsisten. Dan gue yakin semua kreator pasti butuh kan ya konsistensi terhadap mereka punya branding. So itu adalah metodologi yang gue pakai pas gue ngebangun YouTube ini selama 4 tahun ini. Gue rasa ini sangat ngebantu kalian yang pemula, yang bener-bener dari nol banget. Tapi sekali lagi semua itu mulainya dari kalian punya value. Kalau misalnya nggak ada value, nggak mungkin ada gunanya 4 hal ini. Begitu ada value baru kalian bisa mengamplifikasikan kalian punya karir dengan 4 metodologi ini. Jadi untuk recap, setelah value, lu harus pilih niche apa yang lu mau tekunin. Kebanyakan kreator pemula salahnya adalah dengan ngikutin apa aja yang lagi ngetren. Kalau misalnya lu beneran mau jadikan ini profesi lu harus bisa nusuk ke satu niche. Setelah itu baru lu masuk ke ideation. Lu pilih 4 konten pilar yang menurut lu bisa ngedukung konten lu untuk lebih mudah lagi untuk viral. Ini gue ada beberapa contoh yang lagi viral di Amerika Serikat, di mana pada umumnya harusnya bakal nyampe ke Indonesia. Setelah itu, jelasnya lu harus posting. Gue bawain cerita sukses, lu harus cari 100 videonya lu. Dari 100 video tersebut, lu gak boleh subjektif, lu harus secara objektif cari 20% konten terbaik lu tentang apa dan fokus di sana. Saat fokus di sana, jangan cuma kayak orang yang cacing kepanasan, yang cuma ngepost asal-asalan tanpa ada data. Lu harus punya sistem di mana lu harus post secara konsisten, biar algoritma media sosialnya tuh kenal sama lu. Dan di sini gue asumsi lu udah mulai dapat suatu traction dan kalian bisa mulai delegasi kerjaan-kerjaan yang menurut kalian bisa didelegasikan. Contohnya trend capture, scripting, editing. Dan pastinya jangan lupa power up your team dengan Canva biar semuanya bisa dikontrol lewat satu tools.
Jadi semua kerjaan tim kalian bisa kelihatan. Dan terakhir, jelasnya monetize. Apalagi dengan momentum digital product yang makin lama makin ekstrim seperti yang kalian bisa lihat di Google Trend ini, makin mudah untuk kalian yang mempunyai value untuk bikin digital product. Jadi kalau misalnya gue di riset lagi subscribers followersnya jadi 0 di kreator zaman now, ini adalah step-step makro yang bakal gue kerjain untuk bisa tarik followers, subscribers, dan mendapatkan 100 juta pertamanya gue. Gue jujur aja gue envy sama kalian, gue harap banget pas dulu gue mulai karir gue di industri kreatif ini, Canva udah secanggih ini. Lu bayangin ya, dulu tuh gue harus ke kiri ke kanan, sekian banyak aplikasi gue harus buka, PR-nya ampun-ampun. Sekarang udah cukup satu aplikasi yang namanya Canva. Dan terlebih kalian udah gak perlu kartu kredit lagi buat bayarnya, jadi bisa pakai e-wallet. Terus selain itu buat kalian yang mau nyobain dulu, sekarang udah ada paket hariannya yang 14.000 aja guys. 14.000, literally kalian tuh traktir kopi kalian punya budget untuk kalian buang ke kopi, kalian buang ke Canva. Canva benar-benar bisa jadi solusi buat banyak hal, dan sebenarnya masih banyak fitur yang belum kebahas seperti mockup dan bikin video sosmed dan lain-lain. Jika kalian tertarik untuk gue bahas lebih detail lagi terhadap Canva ini, kalian bisa komen aja di bawah. So, buat kalian yang pengen ikutan zaman creators ekonomi di mana semua orang itu bisa jadi siapa-siapa di dunia maya ini sebagai contohnya, studi kasusnya, gue sangat merekomendasikan tools Canva ini ke kalian semua. Canvain aja guys, seriusan. So buat kalian yang pengen lebih serius lagi tahu detail-detailnya, kalian bisa cek juga link deskripsi. Gue ada beberapa komunitas yang mungkin relevan buat kalian. Ada yang namanya Ruang Kreatif, dimana gue di sana juga ngebahas lebih detail lagi terhadap 12 modul untuk kalian itu tahu sebelum kalian mulai karir industri kalian di kreatif. Dan gue juga ada beberapa pre-recorded course terhadap gimana cara edit. Tinggal cek aja link deskripsi. Itu aja guys, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.